saya keberatan disebut pengusaha. Sampai sekarang saya keberatan. Nggak mau saya disebut pebisnis, nggak mau. Nggak mau saya ketika nanti meninggal beritanya begini, telah meninggal dunia pemain saham terbesar. Nggak mau. Nggak mau saya. Telah meninggal dunia seorang pengusaha hebat di Indonesia. Nggak mau. Telah meninggal dunia seorang ustaz. Nah, itu derajat yang udah nggak ada lagi tawar menawarnya. Ya itu udah nggak ada lagi tawar menawarnya. So why you do business? Yes, I'm doing my religion. I'm doing apa namanya? Practicing my religion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, Dahlan Iskan, seorang wartawan senior yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN di era Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, telah mewawancarai Yusuf Mansur. Dalam wawancara tersebut, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya nanti jika meninggal dunia maunya dikenal dan dikenang sebagai seorang ustadz. Sebuah predikat yang cukup mulia. Ustadz adalah seorang ulama. Ulama itu waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sendiri dalam surat Al-Fatir ayat 28 itu mengatakan bahwa ulama adalah mereka yang takut kepada Allah. Ulama adalah orang yang berilmu. Ulama sebagai orang yang berilmu, dia semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Nah, mari kita melihat track record dari Yusuf Mansur. Karena di Indonesia yang namanya ulama itu bisa kiai, bisa ustadz. Dua-duanya disebut sebagai ulama, orang yang berilmu, dan karena itu mestinya takut kepada Allah. Tapi apa yang terjadi pada Yusuf Mansur? Dia sejak tahun 2009 sudah mengajak jemaahnya untuk berinvestasi. Tetapi berbagai investasi yang telah dia lakukan, dia inisiasi, itu semuanya bermasalah di tengah jalan. Dan ketika investasi ini bermasalah, dia tidak mau menyelesaikan persoalan muamalah ini kepada para investor. Inilah yang membuat hari-hari ini Yusuf Mansur masih digugat di sana sini karena kelakuannya sendiri. Nah, jika dia ingin dikenal dan dikenang sebagai seorang ustadz, maka mestinya dia membersihkan namanya, menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah ini kepada para investor yang selama ini merasa dirugikannya. Tetapi itu tidak terjadi. Yusuf Mansur selalu lari dan lari dari tanggung jawab. Sementara dia sudah menggondol uang dari para investor tersebut. Inilah kondisi real dari Yusuf Mansur, dan sesungguhnya
jika orang ini tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah, maka sejatinya dia adalah seorang penzolim. Seorang zolim itu adalah tidak takut kepada Allah. Padahal syarat utama seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim, seorang ulama adalah takut pada Allah. Nah, disinilah persoalan serius dari Yusuf Mansur itu. Dia memang punya pesantren, dia mengaku sebagai penghafal Al-Quran, dia kemana-mana membawa nama Allah, berjualan agama, tetapi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Inilah fakta yang ada di depan mata. Dan Yusuf Mansur selalu memposisikan dirinya sebagai seorang ustadz. Padahal sejatinya dia bukanlah seorang ustadz. Karena apa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Dan Allah sangat murka kepada mereka yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan omongannya itu. Kabura mahtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 3. Allah berfirman, besar kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan omongannya itu. Apalagi kalau perilakunya dan omongannya itu sangat diduga adalah kebohongan publik. Ini sungguh sesuatu yang harus dihindari dan jemaah harus mengetahui agar tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua dan ketiga kalinya. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.